Aktsarun nasi syiba'an fid dunya. Sesungguhnya orang yang paling banyak kenyang di dunia, aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan tema kita tentang 10 amaliyah yang kita harus hidupkan di bulan suci Ramadan ini. Sesuai dengan kitab karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang fenomenal berjudul Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah ibadah sunnah yang harus kita hidupkan di bulan suci Ramadan adalah yang keempat, tentang mandi junub dan mandi hadas besar yang harus kita lakukan sebelum masuk waktu subuh. Karena banyak umat Islam yang tidak mengetahui amalan sunnah ini. Memang junub kita atau hadas besarnya kita tidak merusak ibadah puasa kita. Jadi kalau kita junub belum mandi kemudian berkumandang azan subuh, maka puasa kita tetap sah. Hal ini sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW. Kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun. Nabi SAW memasuki waktu subuh, ya, wa huwa junubun, sedangkan dalam keadaan berjunub. Min ahlihi, karena beliau berhubungan dengan istrinya. Tsumma yaghtasilu wa yasum. Kemudian baginda Rasulullah setelah subuh, baginda Rasulullah mandi dan melanjutkan ibadah puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hal ini, ulama-ulama, mayoritas ulama bersepakat bahwa apabila kita belum mandi besar, ya, memiliki hadas besar sebelum waktu subuh, kemudian kita lupa mandi atau kita tidak sempat mandi junub, kemudian datangnya azan subuh, puasanya tetap sah, atau bahkan kita membiarkannya tetap sah. Maka kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab tersebut menyatakan bahwa mandi junub, ya, sebelum subuh hukumnya sunnah yang harus kita hidupkan di bulan suci Ramadan. Artinya kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk bersegera mandi junub kalau bisa sebelum azan berkumandang. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah yang kelima yang harus kita hidupkan di dalam bulan suci Ramadan adalah menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat dan tidak berguna, apalagi yang haram. Karena baginda Rasulullah SAW untuk mewanti-wanti kita bahwa ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Dan juga dianjurkan jika kita tidak mampu menjaga lisan, maka diam adalah hal yang terbaik untuk kita. Hal ini ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah, yang hatinya beriman kepada Allah, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka falyaqul khair, maka berkatalah yang baik-baik, berkatalah yang bermanfaat, dan juga berkatalah yang memiliki hikmah. Jika tidak bisa, auliyasmu, atau diam, itu adalah cukup. Banyak kita terjebak dengan perkataan-perkataan yang berlebihan, perkataan-perkataan sia-sia, sehingga yang terjadi lisan kita keseleo, lisan kita tersandung, sehingga na'udzubillah, banyak dari lisan ini kita menyakiti hati orang lain. Banyak dari lisan ini kita
kita membuat fitnah untuk orang lain. Dari lisan inilah yang membuat kita menjelek-jelekan aib orang lain. Maka baginda Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Inna rajulan sa'ala Rasulullah SAW." Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ayyul muslimina khairan?" Seorang muslim yang paling baik itu bagaimana? Subhanallah. Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Qala Rasulullah SAW, "Man salima," orang yang bisa menjaga al-muslimuna, orang muslim, min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan tangannya. Apabila kita bisa menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti kaum muslimin yang lain, saudara kita, maka kita termasuk orang yang baik. Tetapi apabila lisan kita kotor, lisan kita buruk, sukanya itu menghardik, sukanya mencaci, sukanya mengorek-ngorek aib orang lain, sukanya memfitnah atau menggibah orang lain, maka kita belumlah termasuk orang-orang yang baik menurut baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Syekh Nawawi Al-Bandani dalam kitabnya tersebut memasukkan kriteria menjaga lisan itu adalah amalan sunnah yang harus dihidupkan di dalam bulan suci Ramadan. Pemirsa Sedekah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan ibadah sunnah yang harus kita hidupkan di dalam bulan suci Ramadan adalah menahan diri dari pemenuhan nafsu syahwat. Contohnya apa? Ketika kita hendak berbuka puasa, kadang-kadang syahwat kita, nafsu kita ingin beli ini, beli itu, makanan ini, makanan itu, sehingga yang tersedia di meja makan banyak makanan, sehingga ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, luar biasa, berlebih-lebihan. Padahal baginda Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk menjaga makanan kita, untuk makan yang secara sewajarnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'u adamiyun wi'aan syarran min batni." Tidak ada tempat di tubuh anak Adam yang paling buruk kecuali perutnya. Bihasbi bani Adam ukulatun yuqimna solbahu. Maka oleh karena itulah, jika dia hendak makan, makanlah secukupnya, sekedar untuk menegakkan punggungnya. Fa in kana la mahalata, jika dia ingin nambah, jika dia ingin makan yang sedikit agak banyak, fa thuluthu li ta'amihi, maka berikan hak untuk perut tersebut, sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk air minum, wa thuluthun li nafsihi, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Luar biasa. Jadi di perut kita, ya, ini sudah ditakar oleh baginda Rasulullah SAW, dan ini pun diaminkan oleh dunia kesehatan, bahwa jika kita makan berlebihan sampai tidak ada tempat lagi untuk bernapas, tidak ada tempat lagi untuk minum, makannya sampai ke kerongkongan, nauzubillah, yang mengakibatkan dia akan menjadi sakit. Oleh karena itulah baginda Rasulullah SAW memberikan tips kesehatan ketika kita hendak makan. Pemirsa Sedekah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang makan secara berlebihan, tidak melihat kemampuannya, tidak ditakar apa yang dia makan. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW, "Na aktsarun nasi shiba'an fid dunya." Sesungguhnya orang yang paling banyak kenyang di dunia, aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan menjadi orang yang paling lapar. Nauzubillah.
Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa kita ambil hikmahnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim.